Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ervina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugiono. Pak Sugiono, ada apa ini, Pak? Ini Bu, ada yang mau saya sampaikan ini Bu, terkait pembelajaran Bu. Ibu Iya, ada Pak. waktu atau tidak untuk ini hari? Alhamdulillah ini, Pak, ada waktu sedikit. Boleh kok, Pak, sekarang. Ini Bu, saya kan punya masalah di kelas. Akhir-akhir ini saya merasakan pembelajaran di kelas saya, anak-anak ini saya rasakan kurang aktif dan kurang motivasi dalam mengikuti pembelajaran saya. Saya juga heran kenapa bisa ya. Padahal saya perasaan mengajar sama dengan ritme-ritme sebelumnya. Oh, Mungkin Ibu jadi bisa bantu saya, mungkin dengan komunikasi saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan saya Bu untuk keaktifan siswa Bu untuk coaching ini. sekarang Bapak lagi agak bingung, Pak, ya? Karena Iya Bu, iya. melihat siswa Bapak yang kurang bersemangat di kelas. Oke, Iya Pak. seperti itu Bu. Dari apa yang Bapak tadi sampaikan, karena waktu kita ini cuma sedikit, kira-kira apa tujuan dari percakapan kita ini, Pak? Saya ingin mendapatkan sebuah pandangan atau mungkin solusi bagaimana mengaktifkan siswa saya yang seolah-olah ini dalam pembelajaran IPA yang saya lakukan ini tidak bersemangat. Bagaimana saya memunculkan semangat itu kembali sehingga siswa juga merasa nyaman belajar dengan saya, begitu juga demikian saya Bu. Mungkin saya masuk dengan senang, keluar pun dengan senang Ibu. Begitu juga anak-anak Ibu. Oke, wah hari ini sebisa mungkin Bapak, Pak Sugiono bisa menemukan apa yang harus dilakukan agar anak-anak yang kurang bersemangat tadi bisa bersemangat kembali. Bukan cuma muridnya, tapi juga bapaknya juga bisa keluar dari kelas dengan hati yang baik juga. Seperti itu, Pak ya. Iya, Bu. Siap Bu. Iya, iya Bu. Nah, kalau begitu, Pak, kira-kira Pak siswa Bapak itu kurang bersemangat di kelas Bapak. Apa kira-kira penyebabnya, Pak? Kalau saya lihat mungkin itu cara mengajar saya mungkin begitu-begitu saja, monoton ya. Mungkin ya. Yang kedua, mungkin juga beberapa hari ini kan jadi tidak sempat membuat media pembelajaran. Biasanya kan saya menggunakan PPT untuk proses pembelajaran yang mungkin itu menjadi kendala sehingga kesibukan saya tidak sempat membuat media pembelajaran PPT sehingga mungkin anak-anak kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Yang kedua, saya biasanya melakukan ice breaking. Mungkin saat kemarin tetap melakukan minggu-minggu kemarin tetap melakukan pembelajaran melakukan ice breaking ketika anak-anak jenuh. Mungkin yang saya gunakan mungkin ice breakingnya mungkin yang itu saja ya mungkin ya. Jadi mungkin anak-anak sudah sudah bosan, jenuh dengan ice breaking yang saya berikan. Mungkin sudah ketebak mau modelnya seperti apa ice breaking yang saya berikan dari anak-anak. Ya mungkin anak-anak kurang bersemangat Bu. Seperti itu Bu. Oh, jadi kesulitan yang Bapak dapatkan kenapa murid itu bisa tidak bersemangat itu mungkin Pak ya medianya yang kurang dipersiapkan. Kemudian ice breaking-nya yang membuat murid itu tidak bersemangat, jenuh dengan ice breaking yang itu-itu saja. Oke, Bisa jadi Pak. Bu, bisa jadi Bu. Iya Bu. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira supaya murid bisa semangat kembali, idealnya situasi yang seperti apa sih, Pak? Idealnya saya harus melakukan pembelajaran yang menggunakan berbagai eh, media pembelajaran mungkin ya, menggunakan media pembelajaran yang disenangi sama murid. Misalnya menggunakan PPT
yang di dalamnya mungkin bisa disematkan gambar, bisa disematkan video, atau mungkin bentuk animasi-animasi yang mendukung kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks materi yang saya ajarkan. Yang terkait ice breaking, mungkin karena ice breaking kemarin yang saya berikan itu ya mungkin bisa ketebak arah muaranya sama siswa, jadi mungkin siswa kurang bersemangat, dianggap mungkin jenuh. Mungkin saya bisa melakukan memberikan ice breaking yang terbaru mungkin yang belum diketahui sama anak-anak. Begitu Ibu mungkin Bu. Oh iya Pak, jadi itu secara ideal Pak ya, menggunakan animasi, gambar-gambar menarik di PPT-nya, kemudian ice breaking-nya juga yang terbaru, yang anak-anak tidak tahu. Oke Pak. Iya, Nah iya dari Ibu. rentang 1 sampai 10, kondisi murid Bapak sekarang berapa Pak? Kalau saya lihat sekarang kondisi siswa saya itu Ibu di rentang sekitar ya 5 atau 6 lah Bu, 5 atau 6. Jadi masih banyak juga yang saya lihatnya masih boring ya, masih setengahnya lah, ya 5 lah, Nah jadi separuhnya harapan lah. Oke Iya. Pak. Nah harapannya dari anggaplah 5 Pak ya. Harapannya Bapak kira-kira di rentang berapa kondisi yang Bapak harapkan pada siswa Bapak? Yang saya harapkan itu Bu ya, kalau seperti yang pengalaman saya itu saya melakukan pembelajaran yang menyenangkan itu pada semua rata-rata siswa saya itu aktif. Ya mungkin rentangnya itu 9 atau 10 lah, kalau bisa 10 lah, supaya semuanya aktif dalam pembelajaran yang saya bawakan. Oke Pak, antara 9 atau 10 Pak ya. Nah, Iya. itu hampir ideal Pak, apalagi kalau 10, insya Allah pasti bisa. Kira-kira untuk mengupayakan kondisi ideal tersebut, apa yang Bapak lakukan? Ya mungkin itu tadi, yang saya lakukan itu adalah saya membuat perencanaan pembelajaran yang di dalamnya saya kontekstualisasikan dengan kondisi nyata yang real ya, seperti siswa yang alami. Jadi siswa ikut merasakan. Yang kedua, untuk anak yang mungkin tipikal gaya belajar auditori dan visual, mungkin bisa saya sediakan media pembelajaran di PPT, media bergerak, animasi atau gambar atau mungkin video ya, saya sematkan di slide saya, sehingga siswa itu tertarik dan lebih fokus dari setiap langkah-langkah pembelajaran yang saya berikan Ibu. Ya, harapan dengan seperti itu harapan saya meningkatkan fokus siswa dengan melakukan pembelajaran yang memaksimalkan media pembelajaran. Dan ketika kondisi mungkin siswa mulai jenuh, apalagi pada saat jam terakhir Bu ya, biasanya kalau jam terakhir apalagi sekarang cuaca panas, itu anak-anak mungkin sangat gelisah, mungkin jenuh, saya mungkin bisa menggunakan ice breaking yang mungkin terbaru menurut siswa dan belum ditebak arah muaranya, sehingga bisa memotivasi siswa untuk bisa belajar lebih aktif, lebih ceria, dan lebih senang di kelas. Wah, mantap sekali Pak upayanya Pak ya. Nah, kira-kira Pak dalam mengupayakan hal-hal tersebut, ada tidak tantangan yang bisa didapatkan oleh Bapak? Kalau tantangan itu pasti Bu ya, seperti kemarin kenapa saya tidak mempersiapkan media pembelajaran seperti sebelum-sebelumnya yang bisa mengaktifkan siswa saya. Tantangan yang pertama persoalan waktu Ibu ya, karena di samping kesibukan saya tentang di keluarga, itu yang membuat terkadang terkonsentrasi sehingga saya tidak terlalu kurang waktu saya untuk membuat media pembelajaran Bu. Atau mungkin cari-cari referensi terkait media pembelajaran dan referensi ice breaking Bu untuk mengaktifkan siswa. Mungkin itu Bu persoalan waktu ya, dan mungkin faktor kesibukan juga Bu ya. Faktor kesibukan ya
kita sebagai manusia biasa terkadang kan ada hal-hal kondisi tertentu kita memang sibuk sekali Bu ya. Nah, itu mungkin tantangannya Bu. Iya, jadi masalah waktu Pak ya, manajemen waktu. Oke Pak. Kira-kira kan tadi ada upaya-upaya yang akan Bapak lakukan. Kira-kira upaya yang Bapak lakukan ini kapan bisa? Iya Bu, kalau upaya itu Bu, saya pastinya secepatnya Bu ya. Kebetulan lusa itu kan jadwal saya untuk ngajar di kelas 7. Kebetulan juga sudah diterapkan kurikulum merdeka untuk semua kelas. Sebentar malam saya sudah mencoba untuk mencari sebuah referensi terkait PPT pembelajaran IPA saya terkait materi perubahan suhu. Ya, kebetulan materinya untuk besok itu 2 hari ke depan kelas 7 itu adalah perubahan suhu. Ya, saya akan meluangkan waktu saya untuk membuat perangkat ajar dan media pembelajaran melalui PPT terkait perubahan suhu, dan mungkin bisa tambahkan dengan saya akan membuat rock wall ya. Apalagi sekarang yang lagi booming itu Bu ya, itu pembatik itu booming rata-rata kalau saya lihat di YouTube itu menggunakan work wall yang kayaknya menarik juga ya. Wah, keren Pak ya, keren. Iya, wah bagus sekali Pak ya. Jadi direncanakan besok Pak ya Bapak sudah memulai untuk melaksanakan upaya-upaya yang Bapak tadi katakan. Nah, Siap. dari rencana Bapak tadi, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak atau mendukung Bapak menjaga komitmen yang Bapak tadi paparkan? Yang bisa membantu saya itu ada teman saya Bu, kebetulan juga dia ikut pembatik, mungkin bisa membantu saya terkait pembuatan media pembelajaran berbasis word wall ya. Kebetulan saya juga belum menguasai itu, mungkin saya bisa belajar sama beliau yang sudah ahli supaya untuk memudahkan saya terkait materi perubahan zat. Dan untuk PPT-nya, slide-nya, saya mungkin bisa browsing. Saya yakin di internet banyak Bu ya. Kalau sekarang kan referensi di internet sudah terlalu banyak. Dan mungkin yang saya lakukan itu Bu. Oh iya Pak. Nah jadi orang-orang yang mendukung Bapak ada Pak ya di sekolah. Iya, Iya Ibu. teman-teman yang ikut pembatik juga. Siap. Selain teman yang ikut pembatik, ada lagi Pak? Ya mungkin itu lebih khusus Bu ya, mungkin lebih umum. Saya akan mencoba untuk berbagi persoalan saya dengan teman-teman di grup. Artinya untuk saling memikirkan pembelajaran, saya mungkin akan meminta bantuan kepada rekan-rekan untuk semua untuk mengingatkan saya melalui grup WA untuk saya agar tidak melupakan tanggung jawab saya terkait persiapan saya membuat media pembelajaran yang tujuan muaranya itu adalah mengaktifkan siswa. Jadi di grup kan bisa saja kepala sekolah bisa mengingatkan saya, wakil kepala sekolah bisa mengingatkan saya, atau mungkin teman-teman yang lain yang sempat dan memiliki orientasi terhadap perubahan pembelajaran di sekolah yang lebih baik. Ya, wah, orang-orang yang mendukung Bapak Iya Ibu. adalah teman-teman Bapak sendiri, bahkan kepala sekolah Siap bisa Bu. mendukung Bapak ya. Siap Ibu, siap siap Nah siap. ini Pak, karena waktu kita ini sudah hampir selesai, Iya Ibu. apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita sore ini Pak? Oke, yang saya dapatkan ternyata dari masalah saya itu bersumber dari saya sendiri, artinya ada hal baik yang tidak saya lakukan. Artinya dengan diskusi coaching ini saya menemukan bahwa ternyata anak-anak kenapa bisa tidak aktif dan terasa menjenuhkan mungkin pembelajaran saya karena saya mungkin tidak memaksimalkan penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, mungkin media pembelajaran saya kurang bervariatif sehingga mungkin bisa saya variatifkan lagi.
yang memicu mungkin siswa mungkin lebih aktif lagi dan terkesan pembelajaran saya itu menyenangkan. Dan yang terakhir mungkin ice breaking saya mungkin akan lebih saya update Ibu. Seperti Ibu menurut saya. Iya, wah mantap sekali Pak. Solusi-solusi yang Bapak dapatkan ini keren-keren semua. Nah, kira-kira dari upaya-upaya, solusi-solusi yang Bapak hadirkan tadi, kapan kita bisa bertemu kembali Pak untuk mereview atau merefleksikan hasil dari upaya yang Bapak lakukan? Iya Ibu. Mungkin kalau ada waktunya Ibu minggu depan bisa Bu ya? Oke. Karena saya kan akan melakukan pembelajaran mulai lusa, jadi setidaknya saya akan terapkan di beberapa kelas dulu. Ntar bagaimana hasilnya saya kasih waktu saya 1 minggu, jadi minggu depan lagi saya minta waktunya Ibu untuk coaching lagi Bu ya. Iya, siap. Yang penting hubungi langsung sebelum kita memulai. Siap Ibu. Makasih banyak loh Bu ya atas waktunya Iya. dan atas kesediaannya untuk coaching ini hari Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Kalau begitu saya undur diri dulu ya Pak ya. Iya Ibu. Ya, Makasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ervina. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Pak. Sore, Alhamdulillah Pak sehat. Oke, Ibu Ervina, kemarin Ibu konfirmasi kepada saya, katanya ada unek-unek yang ingin disampaikan. Sekarang waktunya Bu, silahkan Ibu. Kita Iya Pak. bicarakan apa yang menjadi unek-unek Ibu, yang mudah-mudahan seperti apa mendapatkan solusinya Ibu. Silakan Ibu. Iya Pak. Jadi kemarin itu menghubungi Bapak lewat pesan WhatsApp pas saya lagi pusing-pusingnya Pak menghadapi Nah, murid yang sulit ya, ya, diatur di kelas Pak. iya, iya, Wah, iya. kalau temannya lagi, belajar, justru dia yang ganggu temannya. Aduh, jadi kemarin tuh Pak, saya sangat pusing dan butuh untuk, diajak ngobrol dan mendapatkan solusi-solusi dari apa yang saya alami kemarin, Pak. Ada siswa yang membuat mood Ibu terganggu ya, mungkin karena persoalan. Nah, yang namanya anak-anak Ibu ya. Oke, terus target Ibu apa yang ingin Ibu dapatkan terhadap percakapan coaching ini hari ini? Saya berharap Pak, di akhir, coaching kita ini bisa menemukan, strategi-strategi pembelajaran bagaimana menangani murid yang sulit diatur, Pak, sulit ikut belajar bersama teman yang lain. Oke, Ibu ingin menemukan sebuah strategi pembelajaran khususnya untuk siswa-siswa yang mungkin terlalu aktif, yang terkesan sulit diatur, Bu ya. Oke, Iya. Ibu, baik. Kira-kira menurut Ibu penyebabnya dengan kondisi siswa yang terlalu aktif, yang terkesan sulit diatur menurut Ibu ya, kira-kira apa Ibu ya? Penyebabnya, Pak, ya? Iya, iya, iya. Bisa jadi ini, Pak, dia bosan. Jadi Bosan. siswa-siswa yang mau mencari kesenangan, mungkin dia tidak didapatkan di rumahnya atau di lingkungannya, akhirnya Ya. dia cari kesenangan lain dengan mengganggu temannya. Dia bosan begitu, Pak. Hmm. Atau hal lain yang mengganggu juga adalah mungkin siswanya ini tidak paham atau tidak senang dengan cara saya mengajar. Akhirnya dia begitu cari mengganggu temannya begitu, Pak. Oh, jadi penyebabnya menurut Ibu karena bosan mungkin caranya Ibu mengajar tidak sesuai dengan minat mereka ya. Seperti Iya, itu. Iya. betul, Pak. Kalau menurut Ibu kondisi idealnya menurut Ibu siswa itu harus seperti apa kondisi kondisi idealnya? Seperti apa kondisi idealnya Ibu harapkan kalau untuk rentang 1 sampai 10, kira-kira Ibu saat ini memberikan nilai level berapa Ibu? Kalau level dari siswa yang sulit diatur tadi ya mungkin levelnya 4 kali, Pak, ya. Wah, saya 4 sangat levelnya. pusing. Iya. Hmm, Kalau idealnya, 4. kondisi idealnya, saya berharap
ya minimal bisa sampai 8 lah Pak ya, bisa diatur minimal dia bisa ikut dalam proses pembelajaran. Meskipun dia masih lincah aktif, tapi tetap ikut dalam pembelajaran. Iya, iya. Justru yang 4 itu yang mengganggu teman yang lainnya bisa menyebar ibarat kayak virus, Bo, ya. Iya, 4 tadi, ya. Jadi Ibu ingin menaikkan ke kondisi level 8 Ibu ya, iya, betul supaya Pak. pembelajaran Ibu dikatakan berhasil, mungkin yang sulit diatur bisa diatur dengan menggunakan pembelajaran yang Ibu yang akan terapkan. Terus kira-kira Bu untuk memenuhi ekspektasi Ibu terkait kondisi ideal siswa yang 8 levelnya itu kalau kita level 1 sampai 10, upaya Ibu yang sudah Ibu lakukan ya, upaya Ibu yang sudah Ibu lakukan pernah enggak terkait permasalahan ini? Upaya yang sudah Ibu pernah lakukan untuk Yang sudah saya lakukan itu Pak, saya berusaha mengelompokkan siswa yang pintar bertemu dengan siswa yang kurang paham begitu Pak. Tapi ternyata justru yang terjadi yang tugas yang belajar ya cuma yang pintar saja, yang kurang paham ya tetap iya, 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 aktif iya. Pak. Iya, iya, iya. Jadi kurang Oh, efektif cara saya sebelumnya Pak. oh, iya, iya. Jadi harapannya Ibu dengan menggunakan pengelompokan yang heterogen dengan konteks pemahaman yang berbeda, harapannya yang pintar ini yang pintar ini bisa mengajari yang kurang bisa, harapannya, Iya tapi Pak, kondisinya malah harapannya. iya, oke. Eee, jadi, yang rencana baru mungkin yang menurut Ibu itu adalah solusi solutif terkait masalahnya Ibu tadi kira-kira menurut Ibu apa? Ya, Berdasarkan pengalaman Ibu yang Ibu pernah lakukan. ya, itu tadi Pak, saya harus ubah strategi dalam Mhm, mengajar saya. iya, Karena beberapa waktu yang lalu ini saya ada yang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ mhm, murid dibagi kelompoknya menjadi eh, beberapa apa berdasarkan gaya belajarnya, ada yang oke, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, untuk oke, siswa yang lincah ini Pak, yang sulit diatur mhm, ini sepertinya dia masuk dalam kategori kinestetik. Jadi mhm. karena adanya pembagian kelompok dalam gaya belajar ini, sepertinya mungkin bisa memudahkan saya mengatur murid yang sulit diatur tadi itu Pak. Oh, iya, 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 betul Ibu, mantap sekali itu. Jadi kalau berdasarkan gaya belajar Ibu yang ingin membuat strategi pembelajaran diferensiasi, Ibu ingin melakukan pembelajaran diferensiasi, eee, mudah-mudahan dengan yang anak kinestetik itu mereka bisa teratasi masalahnya Bu ya. Oke, kira-kira Ibu, selain Ibu melakukan pembelajaran strategi pembelajaran diferensiasi untuk bisa mengaktifkan murid dan supaya murid lebih disiplin, kira-kira ada tidak Bu menurut Ibu, strategi lain atau cara lain atau teknik lain Bu, yang bisa mendukung, bagaimana, apa yang menjadi tujuan Ibu itu bisa tercapai? Kalau strategi lain Pak, sepertinya ini ya Pak ya, penggunaan media, Penggunaan media. pembelajaran. Sebisa mungkin siswa yang aktif ya kita buatkan media yang bisa mengaktifkan dia juga, seperti itu Pak. Iya, 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 betul. Jadi selain strategi pembelajaran diferensiasi yang mengakomodir gaya belajar murid, Ibu juga ingin menerapkan yang namanya menggunakan beragam media pembelajaran Ibu ya. Iya Oke Pak. Ibu. Mantap sekali yang Ibu punya rancangan ini Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa terapkan. Terus kira-kira Ibu, kapan Ibu memulai melakukan rencana aksi ini Bu, yang menurut hemat saya itu mantap sekali Bu, untuk pembelajaran kekinian pada hari ini Bu. Kira-kira kapan akan memulai Ibu rencana ini Bu? Rencananya Pak, kan lusa ini saya sudah masuk mengajar di kelas, yang kemarin. Iya, 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 betul. Jadi, saya akan
mulai membuat media, kemudian menyusun modul ajar mungkin, sebentar atau besok, Pak. Pokoknya sebelum, lusa lah, Pak, ya. Jadi kira-kira kalau ini kan Ibu mulainya lusa Ibu ya, mulai Iya. lusa Ibu sudah mencoba untuk menyusun perangkat ajar dan semacamnya. Kira-kira untuk melakukan aksi ini mulai dari awal sampai akhir, Ibu membutuhkan waktu berapa lama Ibu? Kira-kira saya butuh supaya bisa berhasil begitu, Pak, ya? Iya iya, betul betul. Mungkin butuh 2 kali pertemuan, Pak. Pertemuan 2 pertama kali. saya ingin mengobservasi dulu, kemudian saya adakan tindak lanjut, Oke refleksi, kemudian, saya oke tindak lanjuti di pertemuan berikutnya. Semoga oke ada perubahan begitu, Pak, dengan strategi oke. pembelajaran yang saya lakukan. Oke, bagus Ibu. Artinya Ibu melakukan observasi dulu ya, apakah sebentar itu kegiatan Ibu, solusi yang Ibu tawarkan itu, yang Ibu lakukan itu menjadi solusi atau tidak, ada hasilnya atau tidak, Bu, ya. Iya, Jadi Pak, selama 1 minggu, Bu, ya, kalau nggak salah itu mata pelajaran IPA itu dalam 1 minggu 2 kali 2 pertemuan, Bu, kali. ya? Iya, Oke, jadi kurang 1 lebih minggu lah, ya? Pak, 1 minggu, iya, Pak, betul. Oh, 1 minggu. Oke, siap. Oke, Ibu tadi kan sudah menjelaskan bagaimana solusinya mengaktifkan siswa, mengendalikan murid terlalu aktif. Ibu tadi menawarkan yaitu dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, kalau nggak salah Ibu tadi itu juga mencoba untuk memaksimalkan yang namanya di catatan saya itu ada media pembelajaran. Itu Bu ya, kalau nggak salah Bu Iya, ya. Pak, iya, Dan Pak, betul. kira-kira apa upaya Ibu atau komitmen Ibu dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan, seperti apa Ibu Iya. komitmennya? Jadi rencana aksi yang saya lakukan ini, sebisa mungkin saya buat dulu, RPP-nya, Pak, atau pembelajarannya, supaya Ya, bisa terarah begitu, Pak, pada saat saya masuk di kelas. Kemudian, betul. pembuatan media pembelajaran juga di Mhm, sini, bisa jadi karena ada 3 gaya belajar ya, pembuatan betul media pembelajaran juga itu butuh waktu yang lama, jadi saya mempersiapkan, betul 1 hari sebelum 1 atau 2 hari sebelum saya masuk mengajar, Pak. betul. Memang, apa namanya ya, media pembelajaran untuk terkait diferensiasi dengan menekankan pengelompokan berdasarkan gaya belajar mungkin agak, apa, termasuk baru Bu ya, membutuhkan banyak waktu dan mungkin membutuhkan banyak referensi dan bantuan dari mungkin teman lain atau orang luar. Menurut Ibu kira-kira siapa yang bisa membantu dari rencana aksi yang Ibu akan lakukan ke depan Ibu? Sepertinya rekan, sejawat saya, Pak, sesama guru IPA di sekolah. Ada Pak Umar, ada Pak Mhm. Sundu, mereka bisa, bersama-sama kami bisa bersama-sama membuat media pembelajaran, ya sehingga bisa juga mereka gunakan di kelasnya, begitu, Pak. Oh begitu ya. Iya, Jadi Pak. selain sesama guru mata pelajaran tadi, guru IPA ada Pak Umar, ada Pak siapa lagi itu Bu, kan 2 orang. Kira-kira ada ndak dari pihak lain yang bisa membantu Ibu mungkin supaya Ibu lebih fokus ini perencanaan agar lebih matang dan lebih bisa terrealisasi sebagaimana yang Ibu inginkan? Iya, yang saya mungkin butuh, seseorang yang bisa mengingatkan saya, "Pak, apalagi kita butuh manajemen waktu, jadi, Mhm. kalau kita lupa untuk membuat modul ajar atau media ajar ini ya pasti susah." Jadi saya butuh pengingat, Pak. Mungkin, suami saya di rumah, Pak, bisa membantu saya mengingatkan saya kalau saya lupa begitu, Pak. Oke, mantap. Melibatkan suami juga selain melibatkan rekan guru mata pelajaran ya. Iya, Oke, Pak. begitu Bu. Kita harus hadirkan keluarga juga dalam kegiatan kita, itu akan lebih memotivasi kita dalam mengeksekusi rencana aksi yang memang pada dasarnya untuk memajukan lebih baik pendidikan kita. Oke, Ibu Ervina, karena waktu kita terbatas Bu ya, Ibu Ervina kira-kira sudah mendapatkan informasi atau jawaban dari keresahan Ibu yang Ibu rasakan atau belum pada sesi coaching ini hari?
Alhamdulillah Pak, aduh setelah coaching ini saya sudah lega dengan apa yang sudah kita bicarakan Pak, dari keresahan-keresahan saya yang kemarin Pak. Oh, jadi Ibu sudah menemukan jawaban Bu ya, Iya dan Pak, harus Ibu sudah tahu harus seperti apa menghadapi murid-murid yang mungkin memiliki gaya belajar yang kinestetik atau mungkin ribut ya, Ibu sudah tahu harus seperti apa Ibu ya. iya Oke, betul Ibu Pak. sudah merasa senang, alhamdulillah berarti ada dampak positif dari coaching kita hari ini. Nah, Ibu, kira-kira komitmen Ibu supaya kita lebih fokus terkait rencana aksi Ibu, untuk mengevaluasi atau merefleksi itu kira-kira bagaimana, Bu, ya, ke depannya itu, Bu? Apakah kita harus bertemu kembali atau mungkin seperti apa, Ibu? Bagus mungkin Pak, kita bertemu kembali untuk merefleksikan hasil dari strategi yang saya gunakan Pak. Mungkin bisa Pak ya, Oh. kalau saya meminta izin lagi nih Pak, bisa pekan depan Pak, setelah saya melakukan tindak lanjut di kelas saya. Oke, siap Ibu, dengan senang hati Ibu ya. Oke, Wah, Ibu. terima kasih banyak Oke, ya baik. Pak. Ya, sama-sama Ibu. Supaya juga Bu ya, ada motivasi tersendiri, yang kedua ada deadline bahwa kita betul-betul Ibu betul-betul serius ingin melihat pembelajaran yang Ibu berikan kepada siswa itu lebih baik lagi Bu ya. Iya Oke, Pak. mudah-mudahan rencana aksi ini menunjukkan keseriusan Ibu ke depan. Mudah-mudahan saya pengen mendengar kabar. Saya juga apa ya, tidak sabar ini Bu ya. Minggu depan saya pengen mendengar kabar baik dari rencana aksi Ibu yang mungkin saya juga bisa jadikan referensi Bu ya. Iya Oke, Pak. Ibu. Iya Makasih Pak, banyak Ibu makasih ya. banyak. Saya yang Eh, terima kasih nih Pak, sudah Ya, membantu terima saya kasih banyak Bu telah mendengar mempercayakan keresahan saya saya. untuk menampung keluh kesah Ibu. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, sama-sama. Oke, sampai di sini Bu ya. Iya Mudah-mudahan sukses Pak. selalu dan untuk memperjuangkan pendidikan ke arah yang lebih baik. Oke, Iya Pak. salah dari Bapak mohon dimaafkan. Saya akhiri coaching sore hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.